Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ada sedikit pantun nih ya. Abang Markum pergi ke rumah Bang Haji. Assalamualaikum, kita jumpa lagi bersama channel saya Muhammad Gofar Al-Vlog guys. Oke, kita sudah lama tidak bikin konten ya, konten sambil online ya ini. Kebetulan saya lagi online ya, nyari-nyari sedikit tambahan bekal isi rumah ya. Sembari kita online, kita konten lagi ya. Oke, mungkin enaknya kita sambil jalan aja ya, kita lihat jalan-jalan wilayah Tangerang ya, Tangerang, biar penonton tahu ya situasi terkini kota Tangerang pada malam hari. Oke, inilah guys situasi terkini pada malam hari ya, kota wilayah Tangerang ya. Oke, sambil kita jalan, sambil kita ngonten, kita sharing-sharing guys ya. Kita berbagi pengalaman ya tentang di jalan. Mungkin teman-teman sekalian penasaran ya situasi malam hari pada kota Tangerang. Nah, ini kebetulan ini ada kereta nih mau melintas nih guys. Oke, kita lihat dulu. Banyak sekali pertanyaan para teman-teman ya, bener nggak sih kalau seorang sopir itu suka mampir? Saya jawab ya, saya driver ya, atau bilang sopir. Bener, seorang sopir itu selalu mampir. Nah, mampirnya ini mampir apa dulu ya? Mampir berarti kan bukan mampir yang aneh-aneh. Nah, kita mampir untuk sejenak istirahat ya, kita ngopi, kita makan, ambil sholat ya. Nah, jangan berpikir seorang driver itu negatif, mampirnya mampir yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh itu namanya bukan mampir, itu ngecas, jajan ya. Kalau seorang driver tuh banyak sekali. Saya ntar dulu guys, ini ada iklan nih, kan iklan tuh situasi pada malam hari kota Tangerang nih. Ini kalau orang Jawa tuh sepur. Nah, orang Jawa tuh nyebutnya sepur, kalau sini kereta. Ini kereta dari Tangerang ya menuju ke Jakarta ini. Arah tujuan kalau nggak salah ini ke Gambir ini, stasiun Gambir apa Senen? Gambir kayaknya kalau nggak salah. Masih ada satu lagi kayaknya nih, masih belum lewat nih, kita sabar dulu ya. Nah, oke, saya jawab ya. Banyak emang ngobrol sopir itu dipandangnya orang tuh jelek ya. Sopir selalu mampir, nggak semua segitu, tergantung dari diri kita masing-masing ya. Nggak semua sopir itu jelek, nggak semua sopir itu juga baik ya. Ya masing-masing karakter ya, namanya di jalan ya. Sopir itu kan capek, butuh istirahat, ngopi, makan, waktunya sholat, istirahat, kita sholat jenak ya, karena nggak selalu kita mengejar duniawi ya, karena akhirat pun harus kita kejar nanti ya, buat bekal. Duniawi kita kejar untuk keluarga, akhirat kita kejar untuk bekal nanti ya. Jangan berpikiran sopir itu jelek, nggak semua. Sering saya melihat ya, kadang yang sering pandang jelek tuh sopir-sopir kontainer atau sopir-sopir truk-truk besar ya. Sering saya lihat juga di bawah kolong mobil itu ada jerigen ya, berisikan air. Ternyata itu airnya air bersih ya. Sering saya lihat di tol pada siang hari itu kayak menepi. Ini kenapa? Itu apa? Nggak taunya dia lagi sholat. Nah, jerigen itu tempat air wudhu ini ya, sholat. Ini ada iklan lagi nih. Nah, ini kebalikannya dari Jakarta ke Tangerang nih guys ya. Kereta dari Gambir ya, menuju ke Tangerang.
Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi guys. Pelan-pelan. Ada si Komo lewat, asik. Aduh, jalannya nikmat sekali nih. Tuh. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini agak sedikit ramai jalannya. Kita sambung lagi, kita lanjut lagi. Sering sekali ya saya lihat para sopir-sopir dan driver ya, jalan tol itu ada yang berkontainer ya, ada yang truk juga. Dia menepi bukan apa-apa ya, saya lihat dia juga bawa perlengkapan sajadah, sarung ya. Ternyata jerigen yang di bawah kolong itu air wudhu guys ya. Nah, jadi jangan salah, nggak semua sopir itu jelek ya, tergantung dari diri kita masing-masing. Dia keluar cari nafkah buat anak istri, jangan dituduh yang enggak ya. Itu namanya zolim, oke? Zolim. Kata Pak Ustadz ya, kata Ustadz itu zolim, jangan berpikiran yang enggak. Enggak semua sopir driver itu jelek ya. Di jalannya, medannya aduhai, asik sekali ini. Nanjakan, tikung tajam. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih di bawah mana ini saya jalan ini. Pokoknya di Tangerang aja ya, masih di Tangerang. Ya. Seorang sopir driver itu banyak namanya suatu cobaan ya, yang harus dihadapi, enggak dari segi fisik atau pikiran semua ya. Nah, fisik kita mungkin premanisme ya, jalanan namanya sopir itu pasti banyak kejadian itu yang ngalami. Saya pun ya alhamdulillah pernah juga ya, namanya di jalan ya pasti pahit keras ya. Tahun-tahun, 5 tahun saya hidup jalan kayak gini ya, mencari nafkah buat istri, menghadapi situasi kerasnya di jalan ya, baik preman ataupun ya godaan-godaan lah, namanya laki-laki di tergoda itu mesti goda, melihat ya, dilihat, dosa nggak dilihat di depan mata guys, gimana ya. Yang penting ya kita jangan terlalu tergoda ya, semua itu ada imbal baliknya ya. Jangan kita tergoda dengan rayuan atau seksi-seksinya perempuan ya. Seorang sopir tuh godanya itu tergantung dari kita harus kuat-kuatkan diri kita ya. Namanya kesenangan, namanya apa yang dunia itu hanya sementara guys ya, itu hanya bersifat nafsu semata ya. Jangan kita terprovokasi atau tergoda dengan rayuan ya, karena itu semua perbuatan itu ada karmanya guys ya. Jangan kita tergoda, kita capek-capek sholat, kita capek doa ya, akhirnya kita katakan sendiri, sama aja bohong guys ya. Umur kita tahu guys ya, kita belum waktunya taubat, kita maksiat. Nah begitu sekarat kita taubat, nyebut astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia bilang ya Allah saya taubat, malaikat pun pasti jawab telat, udah sekarat taubat telat loh, pasti gitu ya. Makanya alhamdulillah masuk nih ada udara. Oke guys, kita sambung ya. Tadi barusan lagi numpang ya, lagi ngonten, tahu-tahu ada order masuk, alhamdulillah ya, rezeki ya. Sekarang udah saya matiin, waktunya pulang istirahat karena besok saya harus kerja guys ya. Makanya sekarang sembari pulang, sembari konten ya, pulang ya. Oke,
masih berbicara tentang driver online ya. Oke, driver online tuh mungkin ada yang pernah ya saya dengar, mungkin orang yang pun nanya sendiri, pernah nggak sih seorang driver online tuh kalau malam-malam mengalami kejadian mistis ya di jalan? Pernah. Saya pernah mengalami itu ya. Namanya di jalan malam-malam nggak mungkin sama nggak pernah mengalami, pasti pernah ya. Pada malam-malam itu saya pernah baru nurunin penumpang ya, masih di wilayah Tangerang ya. Itu saya melihat depan itu kejadian tabrakan ya, moge ya, motor gede itu korbannya meninggal seketika, pengendara tadi. Gak lama saya nurun itu saya ngelewatin sebuah mungkin kayak perkampungan itu ya, jalannya ngepres ya, benar mobil itu benar-benar presisi dan cuman berapa mungkin sekitar 2 meteran kali ya lebar jalan, kurang kali mana nikung ya, lihat di makam, lihat makam-makam. Saya mundur aja terpilih nggak bisa, mau nggak mau ya harus saya turuti jalan itu manapun itu, kayaknya mesti ada jalan keluar. Nah, nggak mungkin kalau jalan gede nggak ada jalan keluar ya, menjalan kamu mesti ada jalan keluarnya. Di tengah kuburan ngelewatin dikit ya, di kuburan itu ada kebun-kebun, terus ada semacam kayak gubuk, itu ada sosok perempuan berbaju merah ya, muka pucat ya. Itu mungkin kalau masalah umur ya, kalau manusia mungkin sekitar 25 sampai 30 gitu ya, dari sosok raut wajahnya itu ya. Saya tembak lampu tembak gini, nah ini dia nggak kedip ya matanya itu, dia malah sosok matanya muka apa ya, jengkel ya itu. Saya tembakin kok nggak kedip kan, wah ini manusia apa bukan ini kan. Saya mundur dan sempit, takut nyempur ya, ntar saya travel jalan atau banyak nyemplung satu ke patar, saya nggak bisa sendiri ya. Makanya mau nggak mau ya harus maju, melawan rasa takut tersebut ya. Saya deketin sambil saya lewat sampingnya itu, saya lihat muka kesel, waduh bener-bener mukanya putih pucat gitu kan. Jam 1 malam, dan misteri ya. Ada lagi masih di Tangerang juga ya, itu pernah di sekitaran Mauk Tangerang ya, di daerah Mauk dekat pesisir ya, laut ya. Saya habis penumpang ngikutin GPS tuh, ngikutin GPS jam 2 malam. Itu jalan makin lama makin menyempit, nggak taunya itu saya masuk wilayah makam, kuburan ya. Bener guys, sumpah sepi banget tuh. Namanya kuburan nggak mungkin ramai, namanya pasar ya. Kalau sepi pasti kuburan ya. Itu jalannya tato habis, di depan yang saya berhenti itu makam. Kok jalannya putus, nggak taunya itu pas posisi saya berhenti itu di makam. Itu makamnya masih basah itu kalau nggak jadian sorenya terus siangnya habis dimakamin guys, masih tanah merah itu ya. Waduh beneran tuh, sangat mengerikan jam 2 malam di kuburan ya. Kejadian mistis tuh. Banyak kejadian mistis ya, jika sesosok putih ya yang ada ujungnya di atas, pernah mengalami itu. Pokoknya macam-macam lah namanya kejadian, jadian misteri, jadian hal-hal ya, namanya jalan itu pasti pernah ngalamin ya. Yang kerjanya malam itu pasti pernah ngalamin, gak mungkin gak pernah tuh, pasti
nggak di pabrikan, nggak di kantoran, nggak di jalan tuh yang namanya misteri itu pasti ya pernah ngalami. Soal pekerja ya pasti pernah ngalami. Namanya driver online itu pasti godaannya itu antara iman, antara terus kejadian mistis, terus pragmatisme ya. Mistis pasti hantu-hantu ya, mistis. Masa iman pasti tergodanya, namanya driver itu pasti kaum hawa ya, kaum hawa. Tapi itu semuanya tipuan belaka, tergantung dari kita sendiri kuat apa enggaknya ya. Uji mental ya, uji keimanan. Semua itu, semua perbuatan, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, nanti ke belakangnya itu pasti ada namanya imbal balik, atau semacam bisa dibilang itu hukum karma ya, namanya di dunia itu masih berlaku ya. Makanya hati-hati, jangan selalu tergoda dengan rayuan-rayuan atau tipu daya kaum hawa ya, seorang driver ya. Itu hanya tipuan duniawi, kesenangan hanya sesaat, tapi penyesalan itu nyampe akhirat ya. Ingat kalau ada di rumah ya. Terus kejadian di jalan ya, kejadian misteri itu kita harus selalu berdoa, selalu ibadah ya. Insya Allah kejadian itu kita kuat untuk namanya menghadapi suatu kejadian mistis ya. Terus masalah pragmatisme, kita harus waspada terhadap kejahatan jalan ya. Namanya pragmatisme itu pasti merajalela, apalagi di musim sekarang itu banyak namanya gangster. Kita harus waspada itu ya. Ingat, keluarga di rumah selalu menanti guys ya. Jangan terprovokasi dengan hawa-hawa nafsu, hawa-hawa amarah ya. Kita harus selalu kendali dan selalu ingat waspada ya. Mungkin saya juga masih banyak ya video-video konten, tapi satu persatu nanti saya bikin konten tentang perjalanan kehidupan seorang driver ya. Ini kalau konten malunya nggak ngantuk guys ya. Mungkin kalau seorang ngantuk tuh sembari nyanyi ya nyanyi diri sendiri lah, ngarang ya, menjiplak sambil ngarang. Contohnya gini nih, kalau saya ngantuk tuh, bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ambil ikannya dimakan, aduh enaknya asik ya. Lagu-lagu saya sendiri, orang ngomong liriknya salah bang, bodoh amat dong, saya nyanyi denger doang ya. Namanya hiburan semata. Astagfirullahaladzim, motor ini ngawur inilah, ntar saya nabrak, saya salah pada dia sendiri yang galugalannya. Kita suruh jalan guys, harus waspada nih kalau malam-malam gini galugalan. Jiwa-jiwa anak muda itu beneran, masya Allah, nggak ingat ini ke depannya, ingat yang ngebut aja, giliran maut udah kesel ya. Jiwa-jiwa muda. Guys, mungkin besok saya bikin konten lagi ya, mending penasaran ya, tentang kejadian unik lagi seorang driver. Selain misteri ada lagi nih, mungkin kejadian lucu sama bencong-bencong penumpang ya. Nanti saya bikin satu ya. Makanya selalu tetap tonton video saya, channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, untuk penggalang dana dari driver tersebut untuk membantu anak-anak yatim, fakir maupun apa ya. Doakan konten-konten saya ini saya tembus subscriber ya, yang diinginkan ya, minimal tuh 1000 subscriber itu sudah memenuhi syarat ya untuk menjadi YouTuber atau bisa cairkan dana tersebut ya, untuk berbagi, membantu
eh, anak-anak yatim, fakir, orang duafa ya. Kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi kita bisa berbuat baik atau berbagi ya sesama anak yatim ya. Insya Allah namanya kita mempunyai hajat baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik ya, insya Allah. Maka dari itu jangan lupa selalu subscribe, like, share, dan komen ya. Itu untuk membantu anak-anak yatim ya. Nanti dari konten-konten saya insya Allah kalau sudah bisa bikin konten bagi kepada anak-anak yatim dari hasil subscriber atau hasil konten-konten saya ya. Doakan niat saya yang terkabul, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yang selalu menonton video saya doakan semoga murah rezeki, dilancarkan usahanya, dilancarkan dari segala urus-urusannya, diberikan suatu kesehatan dan diberikan suatu panjang umur, amin. Yang subscribe pun saya doakan mudah-mudahan langgeng usahanya, langgeng jodohnya, dan diberikan umur panjang, sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja konten-konten atau saya hari ini. Saya akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, ingat keluarga. Salam dari saya, Muhammad Gofar Afloke.